Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Markov Cornelius Calvin, dan hari ini adalah hari kelima saya DCA di altcoins. Rp100.000 per altcoins, jadi hari ini adalah hari kelima, jadi Rp100.000 dikali 5 berarti Rp500.000 per altcoins, kecuali 3 altcoins yang baru yang hari kedua ada yang request ya. Ada Tensor, ada Anchor, dan juga ada Ethena. Yuk langsung aja. Nah, sekarang kalian lihat nih, ini adalah hasil dari saya DCA Rp100.000 per altcoins. Langsung aja kalian bisa lihat kan hasilnya seperti apa. Tetap ada yang minus, ada yang plus, tapi nggak apa-apa. Again, apapun kondisinya, tetap DCA. Mau market merah, mau market hijau, tetap buy. Oke, outlook Bitcoin hari ini. Jadi secara weekly, Bitcoin masih belum menarik karena stochastic crossing down dan posisinya berada di atas. Jadi ada potensi retest ke 67.000 sampai 65.000 masih sama. Secara one day sudah mendekati menarik ya, karena posisinya sudah mendekati 20. Secara 4 hour relatif sedikit menarik. Secara 1 hour tidak menarik karena berada di atas dan crossing down stochastic-nya. Jadi overall masih netral ke menarik ya. Lanjut ke Google Trends Crypto. Sementara ini posisinya ada di 29, yang artinya masih oke untuk akumulasi atau DCA. Lanjut ke Fear and Greed Index. Sementara ini ada di angka 72, yaitu greed, yang artinya kita harus sedikit fear ya. Kalau misalnya kita pakai istilah be fearful when everyone is greedy and be greedy when everyone is fearful. Very secara weekly relatif menarik, secara daily relatif tidak menarik karena posisinya sedikit berada di atas dan juga stochastic-nya crossing down. Lanjut secara 4 hour. 4 hour masih netral ke tidak menarik karena stochastic-nya masih crossing down dan juga masih berada di tengah. Tapi kalau misalkan sudah berada di bawah 20 dan crossing up, baru itu saatnya menjadi posisi yang sangat amat menarik untuk buy. Lanjut ke 1 hour. 1 hour menarik. Oke, basically Venri ini masih menarik secara short term. Tapi kalau misalkan lanjut ke Manta, kita lihat dari weekly masih menarik secara weekly. Secara daily masih sama, masih belum menarik karena stochastic-nya berada di atas. Secara 4 hour mendekati menarik dan ada potensi retest ke sekitar area golden ratio ya, sekitar area 1,63 atau bahkan 1,57. Dan juga secara 1 hour. Secara 1 hour relatif menarik karena posisinya berada di bawah meskipun crossing down. Jadi overall Manta masih belum begitu menarik kecuali kalau mau trade secara short term. Lanjut ke GMT. Secara 1 week masih sama seperti kemarin-kemarin, menarik. Posisinya stochastic crossing up. Secara daily netral karena posisinya berada di atas tapi stochastic-nya crossing up. Secara 4 hour netral karena stochastic-nya crossing up tapi berada di atas. Dan juga secara 1 hour tidak menarik. Tapi overall kalau secara long term saya percaya GMT masih menarik ya. Tapi kalau short term agak hati-hati karena stochastic crossing down dan posisi stochastic-nya berada di atas 80. Lanjut ke render. Oke, kita mulai render dari secara weekly. Ya, secara weekly masih sama, masih belum menarik karena berada di atas stochastic-nya dan juga crossing down. Ada potensi retest ke sekitar area di support sekitar 7 sampai 8 dolar. Secara daily menarik karena posisinya berada di bawah meskipun crossing down. Secara 4 hour masih netral ke menarik. Dan terakhir secara 1 hour. 1 hour netral. Jadi overall masih netral ke menarik ya kalau render. Lanjut ke H-bar. Kita mulai dari weekly. Weekly masih relatif netral ke tidak menarik karena stochastic crossing down meskipun posisinya berada di relatif di bawah. Dan juga secara one day menarik karena stochastic crossing up dan berada di bawah 20. Lanjut secara 4 hour. Secara 4 hour nampaknya H-bar relatif menarik dan juga secara 1 hour tidak menarik karena stochastic crossing down dan berada di atas ya. Lanjut ke QNT. QNT saya perhatikan ini masih berada di posisi yang cukup ideal untuk membeli karena berada di sekitar support zone. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya masih di area bullish order block dan juga stochastic-nya berada di bawah. Oke, lanjut ke one day. One day juga masih menarik karena stochastic-nya berada di bawah 20. Secara 4 hour relatif menarik, stochastic crossing up dan berada di posisi sekitar 20. Oke, terakhir secara 1 hour. 1 hour netral karena sudah berada di tengah. Tapi overall kalau misalkan gabungin semuanya 1 hour sampai 1 week, QNT masih relatif menarik untuk membeli. Lanjut ke Tensor. One day masih relatif netral karena posisinya berada di tengah tapi crossing up. Dan juga lanjut ke secara 4 hour. 4 hour justru malah tidak menarik karena stochastic-nya masih crossing down dan posisinya relatif berada di atas. Lalu secara 1 hour sama seperti 4 hour, posisinya relatif berada di atas, stochastic crossing down dan overall masih tidak menarik untuk sementara ini. Next, Ethena. Kita mulai dari 1 week. Secara 1 week again masih belum terbentuk karena koinnya masih relatif
relatif baru. Secara daily menurut saya ini masih relatif tidak menarik karena posisinya berada di atas dan stokastisnya crossing down. Lalu secara 4 hour tidak menarik juga karena posisinya berada di atas dan juga stokastis crossing down. Terakhir secara 1 hour tidak menarik juga karena relatif berada di atas dan juga stokastis crossing down. Oke, lanjut ke Anchor. Kita mulai dari 1 week dulu. 1 week ternyata belum begitu menarik. Ada potensi retest ke sekitar area sini, yaitu sekitar 0,028 sampai 0,16 ya. Dan juga stokastisnya crossing down. Next, secara one day malah menarik ya. One day menarik karena stokastisnya berada di bawah 20. Lalu secara 4 hour, menurut saya menarik karena relatif berada di bawah dan stokastisnya masih crossing up. Terakhir secara 1 hour. 1 hour stokastis masih crossing down, relatif netral ke tidak menarik. Jadi overall Anchor sementara ini masih kurang lebih netral. Oke, itu semua dari saya, dan if you like this channel, please don't forget to like, comment, subscribe, connect me on LinkedIn, sawer saya di sawerio.co/markovcornelius, and see you again on the next video. Bye.